Hai, balik lagi bareng kita di channel Pecandu Gadget. Setelah sekian lama kita tidak muncul di beranda kalian, kali ini kita membawa sebuah unit yang akhir-akhir ini sangat ramai jadi lirikan orang-orang. Ya, ini adalah Redmi Note 14 Pro 5G. HP cakep, spesifikasi cakep, dan juga harganya yang tergolong cukup murah. Untuk spesifikasinya, HP ini dibekali dengan prosesor Dimensity 7300 Ultra dengan fabrikasi 4 nanometer. Dan untuk RAM-nya sendiri, HP ini sudah dibekali dengan RAM 12GB yang bisa diekspansi sebesar 6GB cuy. Tapi jangan terlena dengan ekspansi RAM, karena menurut saya pribadi hanyalah gimmick semata. Nah, lanjut ke bagian internalnya. Kali ini unit yang saya pegang punya storage yang sangat lega banget, yakni 512GB. Dan tidak ada ekspansi memori internal, yang ada hanya tempat SIM 1 dan SIM 2. Lagian buat apa ekspansi penyimpanan kalian? Dari HP-nya aja udah kasih kita setengah terabyte cuy. Jadi untuk penggunaan seperti saya sendiri, 512GB sudah cukup besar untuk backup file-file kebutuhan pribadi saya. Lalu untuk sektor kameranya sendiri, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G ngasih kita kamera ultra 200MP yang dimana secara angka memberikan hasil foto yang mengagumkan. 200MP di sini bahkan sudah dilengkapi dengan teknologi AI Xiaomi Imaging Engine. Dengan teknologi tersebut, Xiaomi mengklaim bahwa hasil foto 200MP akan jauh lebih detail dan juga warnanya akan semakin hidup. Selain itu, HP ini juga dilengkapi kamera ultrawide sebesar 8MP dan juga kamera makro 2MP, serta kamera selfie sebesar 20MP. Masih ngomongin soal kamera, Redmi Note 14 Pro 5G ini memiliki fitur 4 kali lossless zoom, yang artinya saat kita melakukan 2 kali hingga 4 kali zoom, tidak akan menurunkan kualitas gambar yang dipotret. Untuk hasil beberapa fotonya, ini sih udah cakep banget ya, udah pantes lah. Di HP zaman sekarang dan harganya di 5 jutaan kurang lebih, HP ini bisa ngasilin foto yang lumayan cakep cuy. Dan ini beberapa hasil kamera dari Redmi Note 14 Pro 5G. Lalu lanjut ke sektor berikutnya. Redmi Note 14 Pro 5G sudah dibekali dengan rating IP68 yang artinya HP ini tahan debu dan juga tahan air dengan kedalaman 1,5 meter dengan durasi 30 menit. Ini menurut pengetesan quality control dari pabrikannya. Ya ini sih memang hal kecil tapi bikin orang heboh kayak kasus batch awal perilisan seri Redmi Note 9 Pro cuy, yang dimana banyak banget kasus debu yang masuk ke dalam kameranya. Dan Xiaomi kini mengevaluasi di setiap brand-brand barunya agar tidak kejadian seperti di kasus Redmi Note 9 Pro yang lalu. Lalu untuk bagian panel layarnya, HP ini sudah menggunakan layar AMOLED dengan 120Hz, touch sampling up to 2560Hz berukuran 6,67 inci, crystal rays 1,5K yang mampu menawarkan kemampuan kecerahan hingga 3000 nit. Hal ini membuat kita masih nyaman-nyaman aja meski memakai HP ini di bawah sinar matahari langsung, dan selain itu dilapisi juga dengan Corning Gorilla Glass Victus 2 yang diklaim tahan jatuh dan juga tahan goresan. Berarti meski kita tanpa pasangin tempered glass atau hydrogel, HP ini masih aman-aman aja. Tapi dengan keamanan demikian, tidak selalu aman, mau jatuhnya nggak tinggi pun tetap tidak menutup kemungkinan bisa pecah layarnya. Tapi paling tidak, Xiaomi memberikan layar yang kokoh dan tidak terlalu ringkih. Lalu di bagian audionya, Redmi Note 14 Pro 5G ini sudah didukung oleh speaker stereo dan juga didukung oleh software Dolby Atmos, Dolby Vision, dan juga HDR10+ yang bakal kerasa banget ketika kita menonton film pakai HP ini. Dan sekarang kita sampai di inti HP ini, dan seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi,
HP ini punya MediaTek Dimensity 7300 Ultra dengan modem 5G-nya dan juga fabrikasi 4 nanometer yang diklaim memiliki peningkatan performa sebesar 35% dengan konsumsi daya yang sangat irit yakni minus 46 derajat dan kecepatan clock CPU hingga 2,5 GHz yang dimana ini adalah kecepatan big cluster clock-nya. Untuk menurut saya pribadi, dengan prosesor seperti di HP ini sih bener-bener udah cukup kenceng buat ngecover berbagai penggunaan saya pribadi, seperti main game, daily use sampai seharian. Apalagi HP ini dibekali dengan 5110 mAh yang sangat-sangat mendukung penggunaan kita seharian penuh yang bisa tanpa ngecas sekalipun selama seharian. Tapi tergantung pada penggunaan yang kita gunain. Meskipun baterai tergolong besar, Redmi Note 14 Pro 5G ini ngasih kita fast charging sebesar 45 watt. Mungkin kalian berpikir ini akan memperpendek usia baterai HP ini, tapi Xiaomi mengklaim bahwa mereka menyematkan algoritma manajemen kesehatan baterai dan mempelajari kebiasaan pengecasan kita sehari-hari, dan tak hanya itu, algoritma ini juga menyesuaikan voltase dan juga arusnya secara real time. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal kesehatan baterai ataupun soal baterai yang nggak mengedrop atau kayak gimana, karena pihak Xiaomi sendiri sudah memperhatikan soal masalah itu cuy. Lalu untuk fitur unggulan lainnya sih sama seperti umumnya ya, kayak sensor fingerprint di bawah layar, NFC support, dan juga Air Blaster. Tapi di sini yang buat saya merasa bahwa Xiaomi selalu konsisten yaitu fitur infrared blasternya. Jadi untuk saya pribadi soal HP ini, kalau soal performa saya sendiri gak komen ya. Tapi kalau soal desain belakang, saya merasa sedikit aneh aja gitu. Karena kameranya di tengah bentuk frame kotak dengan tepi sedikit melengkung. Kalau soal desain, jujur saya sendiri kurang suka. Tapi balik lagi, soal desain mah selera orang berbeda-beda ya cuy ya. Ada yang suka model gini, ada yang model gitu. Dan itu bebas cuy. Dan ya itu aja sih yang bisa saya kasih tahu soal HP ini. Untuk kurang lebihnya, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Dan terima kasih buat para penonton yang sudah klik video ini. Kalian bisa kasih masukan kita sebagai evaluasi pecandu gadget. Karena kita adalah reviewer pemula. So, terima kasih dan see you next review.